Untuk mempelajari teks eksplanasi, kita harus mengidentifikasi teks eksplanasi, mengkonstruksi teks eksplanasi, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan memproduksi teks eksplanasi. Menganalisis adalah penyelidikan, meneliti, atau memeriksa terhadap suatu teks, wacana, karangan, dan lain sebagainya. Di dalam teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum, berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaan atau proses terjadinya. 2. Urutan sebab akibat, berisikan tentang detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap, dari yang paling awal hingga yang paling akhir. 3. Interpretasi, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Teks eksplanasi memiliki kaidah kebahasaan berikut. Yang pertama, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya, gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. 2. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. 3. Lebih banyak menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya, penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. 5. Menggunakan kalimat pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Bunga Asma Usna dan saya bersama saya Ratu Sri Mulyani dan saya Novianti. Kami dari SMKN 1 Malingping ingin berbagi informasi tentang teks eksplanasi. Yuk kita belajar tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi, baik peristiwa alam maupun sosial. Nah, untuk mempelajari teks eksplanasi, kita harus mengidentifikasi, mengkonstruksi, menganalisis, dan memproduksi. Nah, kalau mengidentifikasi itu adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, mendaftarkan, mencatat data, dan dari informasi kebutuhan lain. Dan dari memproduksi adalah menjelaskan lebih detail kata demi kata agar menjadi lebih padat. Menganalisis adalah penyelidikan, meneliti, atau memeriksa suatu teks, wacana, atau karangan, perbuatan, dan lain sebagainya. Nah, dan satu lagi adalah memproduksi. Memproduksi itu adalah menghasilkan teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum, berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaan atau proses terjadinya, yang dijelaskan secara urut atau bertahap. 2. Urutan sebab dan akibat, berisi mengenai tentang suatu topik yang dijelaskan sebab terjadinya secara urut atau bertahap. 3. Interpretasi, berisi mengenai kesimpulan dari suatu topik yang telah dijelaskan. Dan dari contoh pernyataan umum, kita ambil dari peristiwa banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Yang pertama, penangkalan sungai. Yang kedua, gempa bumi. Yang ketiga, curah hujan. Kesimpulannya, jadi banjir merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi, baik peristiwa alam maupun sosial. Jika mengidentifikasi atau identifikasi itu adalah kegiatan yang mencari, menemukan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dari informasi kebutuhan lapangan.
Jika kalian ingin memproduksi atau membuat teks eksplanasi, langkah yang pertama kalian lakukan adalah menentukan tema, menentukan tujuan teks eksplanasi, mengumpulkan data, membuat kerangka, mengembangkan kerangka, dan yang terakhir menyunting teks eksplanasi. Mengonstruksi adalah menjelaskan lebih detail lagi kata demi kata agar menjadi lebih padu. Contoh pernyataan umum kita ambil dari peristiwa banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Yang pertama, penangkalan sungai. Yang kedua, gempa bumi. Yang ketiga, curah hujan. Kesimpulannya, jadi banjir merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir.